Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, baiklah, hari ini Ibu akan mengajarkan materi kita pada pagi hari ini, tetapi sebelum kita mengajar pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baiklah, akan Ibu pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organel sel. Ada yang tahu apa itu organel sel? Anak-anak, Bu. Sebentar, Ada yang Bu. tahu? Sebentar, Bu. Oke. Organel sel, Bu. Ya, organel sel itu apa? Pengertian. Organel sel itu merupakan komponen-komponen penyusun sel yang bersifat hidup. Jadi organel sel itu merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel itu. Seperti itu, Bu. Oh iya, betul. Pandai ya kamu, Verina. Terima kasih ya, Bu. Iya, ini dia. Benar ya apa kata Verina tadi ya, organel sel itu komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel itu merupakan bagian sel penting yang berfungsi mengatur proses di dalam sel. Nah, bentar ya. Ya, Bu. Ada sedikit gangguan. Baik, Bu. Nah, di sini ada organel sel terdapat pada bagian yang disebut dengan sitoplasma. Sel adalah bagian yang paling kecil di dalam suatu sistem kehidupan makhluk hidup. Lalu di dalam sebuah sel, fungsi organel sel ini yang paling utama adalah untuk mengatur proses kehidupan. Nah, di sini ada beberapa nama, organel sel, yaitu yang pertama, ada yang tahu apa itu beberapa nama organel sel? Ada yang tahu? Ya, Bu. Anak-anak Ibu? Oh ya, Verina. Apa itu beberapa nama itu? Maksudnya apa ya, Bu? Organnya itu yang kayak misalnya membran plasmanya gitu. Iya, ini. Di sini ada beberapa nama organel sel itu apa aja? Kayak pertama itu ada nukleus. Yang kedua ada apa ya? Sitoplasma. Yang ketiga nukleus. Nggak tahu lagi, Bu. Oke, kalau nggak tahu lagi, di sini ada beberapa nama organel sel, yaitu pertama seperti ini, Verina ya. Ada retikulum. Tahu kan retikulum itu apa? Retikulum. Retikulum halus sama retikulum kasar, Bu. Iya, lalu ada ribosom, ada mitokondria, ada lisosom, badan Golgi, sentrosom, lalu ada mikrotubulus serta proksisom. Bu, mau nanya. Bu ya, tunggu, kita belum ada pertanyaan ya. Tunggu ya. Ini harus dijawab, Bu, sekarang. Tunggu ya, kita belum ada pertanyaan. Ibu masih menjelaskan. Nah, ini kenapa mukanya hitam, Bu? Nggak jelas, Bu. Apa? Muka Ibu nggak jelas, hitam kayak batu. Iya, karena
soalnya nak, ini enggak kayak batu ya. Iya bentar ya nak ya. Letakkan dekat ini loh cahaya. Nah, kan ini agak lumayan. Verina mana Verina? Iya Bu. Kenapa Nopal bisa telat masuk? Nopal Bu, ya saya tanya Bu. Iya, kenapa Nopal bisa telat masuk? Iya Bu, tadi ada kerjaan, jadi nggak bisa masuk cepat. Oke. Harus kayak gitu ya? Baiklah. Di sini Ibu lanjut ya ke materi berikutnya, maksudnya ke mata pelajaran, ke materi selanjutnya maksud Ibu. Ya Bu. Lalu kita masuk ke struktur organel sel, yang mana merupakan kesatuan, struktur, dan fungsional penyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Nah, adapun fungsi dari bagian-bagian penyusun sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tahu fungsi dari bagian-bagian penyusun sel? Ada yang tahu yang pertama? Saya Bu. Coba apa Nopal? Salah satu fungsi dari penyusun sel itu adalah memberikan rangsangan dari organ ke inti sel, sehingga sel tersebut akan memberikan impuls kepada sel saraf otak untuk memberikan satu tindakan. Itu masuk ke bagian mana? Masuk ke bagian Fungsi, sel atau membran fungsi sel atau yang lain? mencakup semuanya, Bu. Mencakup semuanya. Oke. Tadi Nopal udah menjawab. Lalu ada Verina, ada yang tahu apa itu bagian-bagian penyusun sel? Bagi-bagiannya. Penyusun selnya. Iya nak, bagian-bagian penyusun Ibu bilang. Kalau untuk bagian penyusun sel itu ada inti sel, terus ada membran sel, ada sitoplasma, ada mitokondria, terus bagian terkecilnya ada RNA dan DNA. Verina, bisa dilanjutkan? Bu, ditambahin Bu. Oke, apa itu? Plastida. Terus retikulum yang terbagi dua, retikulum endoplasma itu terbagi dua, retikulum endoplasma kasar sama yang halus. Terus apa yo? Dinding sel lah Bu. Sama aja membran sel. Ya itu mungkin. Badan Golgi. Ya, badan Golgi. Ribosom sama lisosom. Sama vakuola Bu. Ya. Sama peroksisom. Ada Sama 15 itu sentriol Bu. salah. Udah itu Bu. Ini ya. Nah, tunggu bentar ya. Kita ada. Bentar ya nak ya. Oh, itu kenapa kok bisa namaku murid Nopriel Pauji gitu? Kayak mana caranya? Nopal nanti aja dulu lagi ke record itu. Nanti banyak terpotong. Tadi Ibu bilang ada fungsi dari bagian-bagian penyusun sel. Apa itu bagian dari penyusun sel? Nah, yang pertama itu ada dinding sel. Nah, yang pertama ada dinding sel. Apa itu dinding sel? Ada yang tahu apa itu dinding sel? Saya Bu. Saya Bu tahu Bu. Oke, baiklah Verina dulu, apa itu dinding sel? Dinding sel itu merupakan lapisan kaku yang mengelilingi bagian luar membran sel. Lalu, udah? Terus fungsinya? Yang mau menambahkan apa itu dinding sel? Udah Bu, sama-sama Verina. Anak-anak Ibu menambahkan apa itu dinding sel? Nopal, apa itu dinding sel?
Dinding sel itu adalah lapisan terluar dari suatu struktur sel, di mana dinding sel ini berfungsi untuk melindungi inti sel dari serangan luar. Iya, Verina dan Nopal, benar ya. Nah, dinding sel itu bersifat permeabel ya, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Nah, sel-sel yang mempunyai dinding sel antara lain itu ada apa aja? Ada yang tahu dinding sel antara lainnya itu ada apa yang mencakup di dalam dinding sel tersebut? Ada yang tahu, Nak? Ada apa aja, Nak? Sel-sel yang mempunyai dinding sel antara lain yang mencakup di dalam dinding sel. Nggak tahu, Bu. Verina, Bu, ini maksudnya tentang lapisan atau apa, Bu? gini, kan Ibu tanya sama kalian tadi. Ada fungsi dari bagian-bagian penyusun sel itu apa? Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, apa itu dinding sel? Kalian sudah menjawab apa itu dinding sel. Lalu Ibu bertanya lagi, di sel-sel yang mempunyai dinding sel itu apa aja antara lainnya di dalam dinding sel ini? Oh, lapisan dinding selnya gitu ya? Iya, nah itu. Nggak tahu, Bu. Verina ada yang tahu? Verina coba jawab. Dalam dinding sel itu terdapat, itu yang pertama adalah inti sel. Betul nggak, Bu? Tapi itu kan struktur selnya, bukan lapisan Sel-sel yang dari mempunyai dinding dinding sel. sel antara lain. Sel-sel yang mempunyai dinding sel, Nak. Apa aja sel-sel yang dinding sel? Yang pertama udah, baiklah Ibu aja ya yang jawab. Yang pertama itu ada bakteri. Tahu nggak? Bakteri. Oh, oke, Bu. Iya, Bu. Bakteri, terus alga, Lanjutkan. sama jamur. Bahannya. Bentar ya. Jadi kerekam lah tadi aku ngomong-ngomong. Bentar ya, mau ke kamar mandi bentar sebentar. Kok ada ya? Nah, baiklah, kita lanjut. Baiklah kita lanjut ya, Nak. Tadi Ibu bilang sel-sel yang mempunyai dinding sel antara lain itu ada bakteri, lalu ada cendawan, lalu ada ganggang atau protista, tumbuhan. Nah, itu yang termasuk dinding sel antara lain sel-sel yang tadi Ibu bilang ya. Lalu masuk ke membran sel. Ada yang tahu apa itu membran sel? Nopal? Tapi tadi udah. Membran selnya. Oke, Bu. Saya, Bu. Nopal. Coba Perina, apa itu membran sel? Membran sel itu merupakan bagian sel yang paling luar yang menjadi batas antara isi sel dengan sekitarnya. Terus dia memiliki sel yang tidak memiliki terlebih lagi itu untuk sel yang tidak memiliki dinding sel itu. Membran sel itu terdiri dari dua lapisan yaitu fosfolipid dan lipoprotein. Terus komponen penyusun membran sel itu meliputi lipid, protein, dan karbohidrat. Seperti itu, Bu. Wih, pandai sekali kamu, Verina. Ada, baiklah. Ada yang mau menambahkan lagi? Nopal, ada yang mau ditambahkan dari Perina, yang dijawab dari Perina tadi? Enggak, Bu. Oke, kita membran sel. Membran sel ini merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Nah, membran sel ini merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa. Lalu ada asam amino, gliserol, dan berbagai ion.
Nah, di sini termasuk dalam membran plasma membatasi sel dan lingkungan luar bersifat semi atau selektif permeabel. Nah, apa Bu fungsinya? Nah, fungsinya untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan secara difusi, osmosis, dan transport aktif. Nah, di sini membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, kolesterol. Nah, di sini ada yang tahu fungsi dari membran sel? Perina, Nopal, ada yang tahu dari fungsi membran sel? Fungsinya nak. Perina, Iya Bu, saya Bu. fungsi nak. Fungsi Fungsi dari membran sel Bu. Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari membran sel. Yang pertama itu memperkokoh sel karena bisa menahan sitoskeleton. Yang kedua, mencegah sel agar tidak pecah. Yang kedua, sebagai reseptor rangsangan yang datang dari luar sel. Yang keempat, sebagai tempat pertukaran zat atau transportasi molekul. Dan yang terakhir, menyediakan berbagai fungsi enzim. Mungkin yang itu Bu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, benar sekali ya apa kata Perina. Baiklah, sini Ibu akan menambahkan apa itu fungsi dari membran sel. Nah, fungsi dari membran sel ini ada sebagai reseptor yang dibilang Perina tadi ya? Iya Bu. Ada bilang, iya. Lalu melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Lalu mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Dan yang terakhir ini sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimiawi seperti reaksi oksidasi dan respirasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sitoplasma. Sebelum Ibu menjelaskan sitoplasma, kalian bisa menjelaskan apa itu sitoplasma? Pada Nopal saja Bu yang menjawab Bu. Iya, dari tadi Nopal dianya belum menjawab ya. Nopal, apa itu sitoplasma, Nopal? Nggak tahu, Bu. Sitoplasma. Nggak tahu, Bu. Apa? Suara kamu kenapa bisa berdering-dering seperti itu? Nggak tahu, Bu. Bergetar-getar. Sudah coba kamu ulang apa itu sitoplasma? Halo. Iya, apa itu sitoplasma? Nofrial Fauzi. Kalau menurut saya sitoplasma itu adalah tempat di mana pemberian transportasi untuk memberikan makanan atau zat yang dikirim dari luar ke dalam inti sel. Iya, terima kasih jawaban dari Nopal. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu sitoplasma. Nah, sitoplasma itu merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma yang berada dalam nukleus disebut dengan nukleoplasma. Pada sel tumbuhan, sitoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama apa? Ada yang tahu? Menjadi dua perbedaan. Yang dibedakan menjadi dua. Oke, bentar ya. Nah, sitoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang berbatasan dengan selaput plasma disebut ektoplasma, dan yang di bagian dalam disebut dengan endoplasma. Nah, yang dibedakan menjadi dua itu, yang pertama itu ektoplasma dan endoplasma. Nah, apa itu ektoplasma, Bu? Nah, ektoplasma itu lebih jernih,
dan kompak. Nah, kayak gini. Pada sel hewan berupa selaput itu berupa selaput plasma. Seperti apa itu ektoplasma? Coba Nova, seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, ektoplasma itu adalah lapisan terluar dari inti sel yang melindungi inti sel dari serangan luar. Iya. Itu dia inti sel yang melindungi inti sel dari serangan luar. Nah, coba kamu Perina, endoplasma itu apa? Bu, tadi seperti yang dikatakan Novrial itu di luar ya Novrial. Kalau Iya, endoplasmanya itu di dalam selnya, Bu. Iya, pinter sekali kamu Perina. Anak pandai, dapat nilai A nanti kamu saya kasih ya. Dari tadi kamu selalu benar. Nah, di sini ada komponen utama penyusun sitoplasma sebagai berikut. Yang pertama, ada cairan seperti gel. Lalu substansi simpanan dalam sitoplasma. Lalu ada jaringan yang strukturnya seperti filamen atau benang ya, dan serabut yang saling berhubungan. Nah, lalu yang terakhir ada organel sel. Ada di sini, ada yang tahu di sini sifat-sifat sitoplasma? Coba, ada yang tahu sifat-sifat sitoplasma itu seperti apa? Sifat-sifatnya? Anak-anak ibu coba dijawab, apa itu sifat-sifat sitoplasma? Saya, Bu. Ya, Perina lagi, kamu sepertinya selalu menjawab apa yang ibu bilang. Sitoplasma ya, Bu. Sifatnya, Bu. Jadi saya akan menjelaskan beberapa sifat dari sitoplasma. Di mana yang pertama itu ada efek Tyndall, yaitu kemampuan matriks sitoplasma yang percaya. Yang kedua adalah gerak Brown, yaitu gerak acak atau zigzag partikel penyusun koloid. Yang ketiga adalah gerak siklosis, yaitu gerak matriks sitoplasma yang berupa arus meningkat. Dan yang keempat itu memiliki tegangan permukaan. Hanya itu saja saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya Allah, Perina, kamu pandai sekali. Iya, di sini ada sifat-sifat sitoplasma itu yang dikatakan Perina itu benar ya. Ada efek Tyndall itu, lalu ada gerak Brown yaitu gerak acak ya, lalu ada gerak siklosis, lalu yang keempat memiliki tegangan permukaan. Adapun di sini fungsi sitoplasma, coba Nopal dijawab fungsinya. Nopal. Min, jangan banyak tanya kenapa, Min. Aku nggak tahu loh, sumpah. Oke, lanjutlah. Kita akan lanjut. Baiklah, kita akan lanjut ke organel sel ini ada apa aja. Baiklah, Perina, biasanya Perina paling orang yang terpinter di kelas kan, Novrial, orang yang paling pinter dia harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Organel sel ini yang pertama apa, Perina? Maksudnya apa, Bu? Setelah sitoplasma itu, Bu? Iya, ada organel sel. Yang pertama tadi kan dari awal yang awal tadi udah Ibu jelaskan. Yang pertama ada dinding sel. Inti sel, inti yang ada nukleus. Inti selnya atau nukleus. Iya, itu bertugas untuk apa? Inti selnya bertugas untuk apa? Oh, tunggu, bertugasnya inti nukleus itu tadi bertugas untuk apa? Tunggu. Berperan dalam proses sintesis protein, Bu, yang pertama. Yaitu yang kedua pembawa materi genetik yaitu DNA.
Yang ketiga itu tempat penyimpanan protein dan RNA. Yang keempat itu mengendalikan seluruh kegiatan sel yang ada di dalam tubuh, Bu. Baiklah, lalu kita lempar lagi ke Novrial. Ada di sini retikulum endoplasma, apa itu? Retikulum endoplasma Novrial. Kita lempar ke Novrial. Apa itu? Ganti-gantian yang jawab. Kalau menurut saya, Bu, retikulum endoplasma itu bentuknya seperti cairan, di mana cairan Ya, ini berfungsi untuk memberikan zat-zat yang ada dari luar ditransfer ke dalam inti sel sehingga inti sel ini mendapatkan energi dari retikulum endoplasma. Iya. Nah, retikulum Betul. ini, ya, retikulum ini berupa sistem membran yang berlipat-lipat. Yang berlipat-lipat menghubungkan antara membran sel dengan membran inti. Nah, dan berperan dalam proses transport zat intrasel, adapun semacam RE yaitu RE halus dan kasar yang permukaannya ditempeli banyak ribosom. Nah, lalu di sini ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai apa, Perina? Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Iya. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Lalu masuk ke badan Golgi. Nah, organel ini berbentuk seperti kantong pipi. Nah, berfungsi dalam proses sekresi lendir seperti apa, Perina? Glikoprotein. Seperti itu ya? Glikoprotein. Iya, lalu ada Karbohidrat. Nah, juga ada lemak. Pandai, juga ada lemak atau enzim serta berfungsi membentuk lisosom. Lanjut. Di sini ada lisosom. Lisosom ini memiliki peran dalam peristiwa pencernaan intrasel, mencerna materi yang diambil secara fagositosis, lalu eksositosis, pembebasan sekret keluar sel, lalu ada autofagi, penghancuran organel sel yang sudah rusak. Lalu kita masuk ke mitokondria. Ada yang bisa menjelaskan mitokondria itu apa? Aduh, capek juga ya. Mitokondria. Saya akan menjawab tentang mitokondria. Mitokondria itu merupakan tempat terjadinya respirasi seluler pada makhluk hidup. Dia berbentuk silinder dengan panjang 1,1 sampai 10 mikrometer dan diselubungi oleh dua membran, yaitu membran luar dan dalam. Membran dalamnya itu melumbuhi suatu matriks yang disebut dengan matriks mitokondria. Sedangkan matriks ini menjadi tempat berlangsungnya tahap metabolisme seperti siklus Krebs, oksidasi asam lemak, dan oksidasi asam amino. Terus membran luar dan dalamnya itu terdapat ruang antar membran. Seperti itu, Bu. Ibu? Ya. Oke. Terima kasih ya kepada Perina. Tadi kita tentang apa ya? Mitokondria ya. Lalu di sini ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, di sini mikrotubulus ini
berbentuk seperti benang silindris. Disusun oleh protein yang disebut tubulin. Lalu mikrofilamen ini mirip seperti mikrotubulus ya, tetapi diameternya lebih kecil. Nah, bahan yang membentuk mikrofilamen ini adalah aktin dan miosin, seperti yang terdapat pada otot. Dari hasil penelitian diketahui ternyata mikrofilamen ini berperan dalam proses pergerakan sel, yang mana endositosisnya dan eksositosis gerakan amuba merupakan contoh peran dari mikrofilamen. Nah, di sini ada sentrosom. Sentrosom ini merupakan organel yang disusun oleh dua sentriole. Sentriole ini berbentuk seperti apa, Bu? Nah, sentriole ini berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang terdiri dari 9 triplet. Nah, terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Lalu kita masuk ke vakuola. Nah, vakuola ini merupakan rongga yang berbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Pada tumbuh vakuola ini berukuran sangat besar dan umumnya termodifikasi sehingga berisi alkaloid. Nah, lalu kita masuk ke plastida. Nah, apa itu ya, Bu? Plastida. Plastida ini merupakan organel yang umumnya bersifat pigmen. Nah, plastida yang berisi pigmen ini klorofil disebut dengan kloroplas. Berfungsi sebagai apa, Bu? Kayak gitu kan? Nah, berfungsi sebagai organel utama penyelenggaraan proses fotosintesis. Nah, di sini ada kromomplas. Di sini ada kromomplas. Apa itu, Bu, kromomplas? Nah, kromomplas ini adalah plastida yang berisi pigmen selain klorofil itu misalkan karoten, xanthofil, phycoerythrin, atau phycosanthin. Nah, masuk ke selanjutnya kita masuk ke peroksisom atau badan mikro. Coba Perina, kamu jelaskan apa itu peroksisom atau badan mikro. Sedikit aja kamu jelaskan, nggak usah panjang lebar, sedikit satu baris, satu bait saja. Tadi tentang apa, Bu? Peroksisom. Ya, peroksisom, nak, peroksisom atau badan mikro. Oh, peroksisom. Oh, peroksisom itu merupakan organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dwilapis yang mengandung protein pencerap atau reseptor. Seperti itu, Bu. Ya, peroksisom ini merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalase, tahu kan? Berfungsi menguraikan peroksida H2O2 yang merupakan sisa metabolismenya yang bersifat toksis menjadi air dan oksigen. Nah, selanjutnya fungsi organel sel. Yang terakhir ya, ini yang terakhir, materi yang terakhir fungsi organel sel. Coba apa itu fungsi organel sel? Fungsinya ya, Verina. Organel sel, Bu. Fungsi. Yang terakhir ini ya. Baik, Bu. Bentar, Bu. Kenapa ya? Tadi yang waktu kita di atas tadi udah ada Ibu jelaskan. Apa itu fungsi organel sel tadi? Di atas tadi udah Ibu jelaskan tadi yang tentang ada retikulum. Ya enggak sih? Oh. Bentar, Bu.
Ada kok Bang Yoga. Eh. Fungsi organisasinya itu yang pertama itu fungsi organisasi itu yang utama itu adalah bekerja demi membuat sel yang ada dalam makhluk hidup itu agar tetap hidup. Jadi Iya. organisasi itu sendiri merupakan satuan terdapat dalam sel seperti itu, Bu. Iya, benar sekali Verina. Nah, udah ya. Sampai sini aja materi kita ya pada hari ini. Karena udah jam 12. Ibu mau masak. Jadi Ibu mau masak buat anak-anak dan suami Ibu. Nah, Boleh ditutupkan, Bu. Hah? Udah boleh ditutupkan. Iya, Nat. Sebentar ya. Ada tugas untuk minggu depan kalian. Ya, tugasnya apa, Bu? Kalian gambarkan contoh dari vakuola, lalu plastida, sentrosom. Oh, gambar Itu gambar organisasi, Bu. Buat biasa, Bu. kami disuruh buat gambar organisasi lah, Bu. Iya, Nak. Dibuat gambar organel sel itu, organel sel itu misalnya mitokondria itu organel selnya seperti apa. Nah, kalian gambarkan, kalian kasih kayak gini. Yang mana tentang inner membran, lalu outer membran, lalu kalian tunjukkan mana. Strukturnya gitu ya? Iya. Nanti dibuat secantik mungkin di kertas apa? Karton, di kertas karton. Iya, lalu nanti kita lengketkan di dinding kelas kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sampai di sini aja hari ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, Bu. See you. Matikan